Raja Brawijaya. Raja Brawijaya memiliki putri yang cantiknya tiada tanding. Namanya Putri Dia Ayu Pusparani. Teman-teman, menurut kalian lebih cantikan Putri Dia Ayu Pusparani atau aku ya? Hihihihi. Bayangkan teman-teman, kulitnya bersih bagaikan sutra, senyumnya seindah bunga yang mekar, kecantikannya terkenal hingga ke seluruh penjuru negeri. Tidak heran banyak pangeran muda, tampan, gagah datang untuk melamar. Namun sang putri menolak dengan halus. Raja Brawijaya mulai khawatir. Ia ingin putrinya bersanding dengan kesatria sejati. Akhirnya sang raja mengumumkan sayembara. Barang siapa yang mampu merentangkan busur Kiai Garuda Yeksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dialah yang berhak mempersunting Dia Ayu Pusparani. Sayembara dimulai. Seorang pangeran bertubuh kekar maju terlebih dahulu. Dengan penuh percaya diri, ia mencoba merentangkan busur Kiai Garuda Yeksa. Tanganku patah. Kemudian seorang kesatria sakti mencoba mengangkat gong Kiai Sekar Delima dengan penuh tenaga yang dimilikinya. Satu demi satu peserta mencoba keberuntungan mereka, tetapi semuanya gagal. Dan ketika semua orang mulai kehidupan, terdengar bum, 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 bum. Langit tiba-tiba gelap, petir menyambar, dar, dar. Angin bertiup sangat kencang. Wush, wush. Aku datang bukan untuk berperang. Aku datang untuk melamar Putri Pusparani. Paduka, apakah saya boleh mengikuti sayembara? Semua orang berhak mengikuti sayembara. Semua orang terkejut. Ia menggenggam busur Kiai Garuda Yeksa dengan satu tangannya. Kemudian krek, Kiai Garuda Yeksa itu melengkung. Semakin lama semakin kuat hingga tuang, tali busur berhasil direntangkan sempurna. Semua orang terkejut. Jika kau benar-benar layak, angkatlah gong Kiai Sekar Delima. Lembu Suro melangkah mendekat. Matanya menyala, otot-otot lengannya menegak. Ya! Gong Kiai Sekar Delima terangkat tinggi di atas kepala Lembu Suro. Semua orang tercengang. Ayahanda, hamba tidak mau menikah dengannya. Hamba tidak sudi menikah dengan makhluk aneh berkepala kerbau itu. Ampun Tuan Putri, bagaimana jika Tuan Putri memberikan syarat kepada Lembu Suro untuk membuatkan semua raksasa di puncak gunung? Namun pekerjaannya hanya satu malam saja. Syarat itu terdengar mustahil dan tidak masuk akal. Hanya itu saja,
lakukan asalkan aku bisa meminangmu, Tuan Putri. Ah, ha, 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 ha. Malam pun tiba, langit menjadi merah, suara gemuruh terdengar dari puncak gunung. Om Sang Yang Bataguru, penguasa Kahyangan, Sang Yang Batra Baruna, penguasa samudra, Sang Yang Ibu Pertiwi, pembelah bumi, bangkitlah para penjaga gunung, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Tidak, tidak, ini tidak boleh terjadi. Lihatlah, sumur itu hampir selesai. Aku tak lagi memiliki pilihan. Tiba-tiba tatapannya tertuju pada lesung kayu. Perlahan rasa takut menjadi tekad. Dayang, Dayang, kesini cepat. Ada apa Gusti Putri? Apa yang harus kamu lakukan? Dengarkan baik-baik. Malam ini kita harus mengelabui pasukan Makhluk Lembu Suro. Ambil semua lesung, tumbuk padi sekeras-kerasnya, nyalakan seluruh abad. Jangan sampai satu sudut pun yang gelap. Tok, 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 tak, tok, tak, tok, pok, 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 kekriyut, pok, 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 kekriyut. Di dekat sumur, pasukan makhluk gaib Lembu Suro mendadak menghentikan pekerjaannya. Wajah mereka berubah menjadi panik. Tidak! Tidak! Kembali! Jangan pergi! Pekerjaanmu belum selesai! Putri! Mengapa kau lakukan ini kepadaku? Bukankah aku mengikuti syarat yang diberikan ayahmu? Aku tidak merampas kerajaanmu. Aku tidak mengeluarkan senjata. Aku datang hanya membawa cintaku. Kau mempermainkan cintaku. Maafkan aku. Aku tidak membencimu. Tetapi aku tidak mampu memaksakan hatiku. Tidak bisa. Kau harus menepati janjimu. Diam di sana. Aku akan mengejar. Tolong, tolong, tolong. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Putri meminta tolong, tetapi tidak ada yang bisa meminta tolongnya. Lembu Suro entah mendekati Putri. Semakin dekat, berat, berat. Tanah runtuh, Lembu Suro kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh ke dalam sumur yang dibuatnya sendiri. Tidak, tidak. Dengarkan sumpahku, wahai Raja Brawijaya. Dengarkan, wahai Putri. Dia Ayu Pusparani. Orang Kediri, nantikan pembalasanku yang berlipat ganda. Kediri akan jadi sungai, Blitar akan jadi halaman, Tulungagung akan jadi telaga. Kelak tempat itu akan menjadi gunung yang meletus dan membawa bencana. Duar! Kaget ya? Pasti kaget kan? Teman-teman, menurut kalian apa ya yang akan terjadi selanjutnya? Tahu tidak? Tahu tidak? Nah, akan aku kasih tahu. Beberapa waktu kemudian, tanah di sekitar sumur terus meninggi
semakin tinggi dan semakin tinggi, hingga akhirnya menjadi gunung yang besar, megah, kokoh, dan menjulang hingga menyentuh awan. Dan gunung itu dikenal dengan nama Gunung Kau. Konon di dalam pergunung masih tersimpan roh Lembu Suro yang tertidur. Jika gunung meletus, masyarakat percaya itulah suara amarah Lembu Suro. Teman-teman, kok sepi sih? Mana yang suaranya? Dijawab dengan semangat dong. Saya ulangi lagi ya, teman-teman. Gitu dong. Kekuatan terbesar bukanlah ketika kita mampu menaklukkan dunia, melainkan ketika kita mampu menaklukkan amarah di dalam diri kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Aura pamit untuk undur diri. Salam prestasi. Bye bye semuanya. Oke.